Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali teman-teman di kelas pengantar ilmu fikih. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu mazhab ya dari 4 mazhab yang populer yang masih hidup hingga sekarang ini, yaitu mazhab Hambali. Kita akan membahas tokohnya, terutama tokoh pendirinya dan metodologi ijtihadnya. Yang akan kita diskusikan pertama adalah profil Imam Ahmad bin Hambal, muassis, pendiri ya mazhab Hambali. Lalu sumber hukum fikih dalam mazhab Hambali dan kitab-kitab fikih dalam mazhab Hambali. Kita akan mengawali dengan mengulas profil Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal Asy-Syaibani. Abu Abdillah ini adalah kunyah beliau, yang artinya bapaknya Abdullah. Ini artinya beliau punya putra yang namanya Abdullah. Kalau teman-teman tahu kitab Musnad Ahmad ya, di sana itu selalu diawali dengan haddatsani abi, meriwayatkan kepadaku ya ayahku. Nah, Musnad Ahmad itu ya ditulis oleh putra Imam Ahmad yang bernama Abdullah ya. Makanya tidak haddatsana langsung yang mengatakan Imam Ahmad begitu, tidak, tetapi haddatsani abi, bapakku meriwayatkan kepadaku. Itu kunyah beliau, kunyah Imam Ahmad, yaitu Abu Abdillah. Nama aslinya adalah Ahmad saja ya. Lalu ayahnya namanya Muhammad, lalu kakeknya namanya Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal ya itu disandarkan kepada kakeknya ya. Bapaknya aslinya Muhammad, tetapi biar mudah dikenali bisa dibedakan dengan Ahmad bin Muhammad lainnya, akhirnya dinisbatkan kepada kakeknya. Jadi menjadi Ahmad bin Hambal. Madhabnya ya itu jadinya Hambali ya. Beliau dari kabilah Syaiban ya, Asy-Syaibani. Ini satu suku ya dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya, dimana Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah tokoh besar dalam mazhab Hanafi. Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun 164 Hijriyah ya, sekitar 10 tahun ya setelah Imam Syafi'i lahir, baru Imam Ahmad lahir 164 Hijriyah. Beliau ini orang Baghdad ya teman-teman, orang Baghdad, dan belajar di Baghdad, kemudian wafat juga dimakamkan di kota Baghdad. Nah, pada era ini 164 sampai 241 ini adalah era kejayaan ya dinasti Abbasiyah ya. Baghdad sendiri itu adalah kota baru ya yang didirikan oleh dinasti Abbasiyah sebagai pusat pemerintahannya. Secara arsitektur dia sangat luar biasa begitu ya tata kotanya. Teman-teman bisa pelajari itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Baghdad ini menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan selain pusat pemerintahan dan ekonomi ya teman-teman. Ada banyak sekali ulama yang berdatangan ke kota tersebut. Kota Baghdad ini juga disebut Madinatus Salam ya, atau kota As-Salam, kota kedamaian. Di sana banyak sekali ya intelektual, ulama ya, sarjana
yang berkarir di kota tersebut. Nah, Imam Ahmad sendiri itu dikenal sebagai seorang faqih, ahli hukum Islam ya, atau ahli fikih. Terbukti ya beliau menjadi pemikiran-pemikiran beliau dikembangkan oleh murid-muridnya sehingga menjadi mazhab Hambali ya. Ada banyak pendapat beliau tentang persoalan fikih yang itu dikompilasi oleh murid-muridnya, kemudian diajarkan, diteorikan, dan akhirnya menjadi mazhab tersendiri. Beliau juga seorang sufi, teman-teman. Beliau punya kitab Az-Zuhd ya. Az-Zuhd ini tentang asketisme, tentang kesederhanaan hidup, tentang kebijaksanaan ya, tentang pentingnya akhirat, ibadah dan lain sebagainya. Sebagai seorang sufi ya, beliau berteman dekat dengan para sufi juga ya. Misalnya beliau punya sahabat namanya Bishr al-Hafi, kemudian al-Muhasibi dan lain sebagainya ya, dari kalangan sufi. Beliau juga seorang teolog ya, seorang mutakalim, di mana beliau punya sejumlah pandangan terkait dengan ketuhanan ya, sifat-sifat ketuhanan, pembahasan-pembahasan, ulasan-ulasan tentang Tuhan. Bahkan posisinya sebagai teolog ini membuat beliau harus berbenturan ya, dengan kelompok teolog lainnya seperti dari kalangan Mu'tazilah. Dan karena pandangan teologisnya inilah beliau kemudian menjadi tokoh terkemuka ya, dikenal luas. Kemudian tentu saja beliau adalah pendiri mazhab Hambali ya. Nanti akan sedikit kita ulas. Nah, Imam Ahmad ini berguru kepada Imam Abu Yusuf ya, ketika Imam Abu Yusuf tinggal di Baghdad ya tentunya. Kita ingat Imam Abu Yusuf ini adalah murid Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini punya dua murid yang luar biasa. Yang pertama adalah Abu Yusuf, yang kemudian pada era Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid, diangkat menjadi Hakim Agung ya. Beliau adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Lalu guru Imam Ahmad yang lainnya adalah Imam Syafi'i. Ya, setelah Imam Syafi'i berhijrah ke Baghdad dari Madinah ya, itu tidak disia-siakan oleh Imam Ahmad. Beliau berguru ya fikih kepada Imam Syafi'i. Begitu pula ya dengan usul fikihnya. Imam Syafi'i sendiri adalah murid Imam Malik ya, dan murid dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang murid langsung Imam Abu Hanifah juga Imam Malik juga. Nah, artinya Imam Ahmad ini punya hubungan ya genealogis ya, keilmuan dengan mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i itu sendiri. Nah, tetapi beliau punya ciri khas sendiri juga Imam Ahmad ini. Selain mendalami fikih kepada sejumlah ulama tadi, Imam Ahmad itu juga mengambil riwayat hadis dari ya sekitar 400-an ulama ya, ulama muhadits di Irak, Suriah, dan Hijaz. Nah, Imam Ahmad itu punya dua murid yang sangat terkenal ya, yang karyanya ini diakui seluruh mazhab di dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dua ahli hadis, dua kampiun ahli hadis terkemuka. Imam Ahmad ini menjadi terkenal, seperti sedikit saya singgung tadi, adalah ketika beliau dalam tanda kutip menolak
ya, pemaksaan keyakinan paham khalqul Quran. Yang ini muncul dari kaum Mu'tazilah, para intelektual Mu'tazilah. Mereka punya paham khalqul Quran, kemakhlukan Al-Quran. Artinya mereka memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Nah, ini kemudian menimbulkan polemik karena dipahami oleh kelompok lain secara berbeda, ya, terutama Imam Ahmad bin Hambal, dan ini kemudian menjadi alat, ya, bagi penguasa saat itu untuk memaksakan keyakinannya, ya, keyakinan sektariannya. Jadi semua ulama ini diuji apakah setuju dengan paham khalqul Quran ini atau tidak. Kalau tidak setuju, maka dipaksa untuk setuju sampai mereka misalnya dipenjarakan, ya, bahkan ada yang sampai wafat, ya, di dalam penjara. Salah satu yang dipenjarakan di sini adalah Imam Ahmad bin Hambal ini. Beliau kekeh, ya, berpegang pada prinsipnya bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Intinya begitu. Jadi kalau paham Mu'tazilah meyakini Al-Quran itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal percaya Al-Quran adalah kalamullah, laisa bimakhlukin, bukan makhluknya Allah, bukan diciptakan oleh Allah. Nah, paham ini saling berseteru sehingga kemudian terjadi benturan itu, ya, karena Imam Ahmad menjadi korban dari kasus pemaksaan ini. Pada akhirnya Imam Ahmad mendapat simpati dari beragam kalangan, ya, teman-teman. Dan pada akhirnya paham Mu'tazilah ini, ya, diganti juga pada era kekhalifahan selanjutnya. Dan kelompok Imam Ahmad ini yang disebut Hanabilah, ya, ini berhasil buat pengaruh, ya, di masyarakat saat itu, membentuk semacam kelompok vigilante, ya, penegak amar ma'ruf nahi mungkar atau kelompok hizbah. Nah, tetapi ini cukup meresahkan, ya, pada akhirnya, di mana mereka sering main hakim sendiri, sweeping, main hakim sendiri, ya, merusak properti orang lain. Jadi kesannya cenderung kurang baik, apalagi setelah itu, ya, Hanabilah yang dimotori oleh Imam Al-Barbari, ya, itu menyerang, ya, orang-orang Syafi'iyah, Asy'ariyah, ya, dan lainnya. Nah, Imam Ahmad kita coba pelajari juga. Imam Ahmad ini tadi itu digelari sebagai faqih, ya, sebagai teolog, sebagai sufi. Ini tidak lain karena, ya, melihat karya-karya beliau sendiri. Yang pertama adalah Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah ini adalah pandangan-pandangan Imam Ahmad, ya, terkait dengan masalah teologi, terkait dengan masalah keyakinan, ya, akidah. Judulnya Ushulus Sunnah, seakan-akan isinya adalah hadis, tetapi maksudnya adalah sunnah di sini adalah masalah akidah. Lebih tepatnya, jadi ingin digambarkan bahwasanya permasalahan yang diungkap diulas dalam kitab Ushulus Sunnah ini, ya, adalah bagian dari sunnah, ya, bagian dari akidah yang diwarisi dari Nabi dan para sahabat. Ya, salah satu pahamnya misalnya, ya, larangan, ya, melawan negara, khuruj alal hukam, ya, memberontak itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak mengkafirkan orang yang masih bersyahadat. Jadi sekalipun Imam Ahmad dipenjara dan lain sebagainya karena keyakinannya, tetapi beliau tidak mengkafirkan, ya, orang yang masih bersyahadat, ahlul kiblat, ya, walam nukafir ahadan min ahlil kiblati. Ini adalah kitab yang mencerminkan pandangan teologis Imam Ahmad. Kemudian kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal. Nah, Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal ini artinya
tentang cacat ya, dan biografi, pengetahuan tentang biografi para perawi hadis. Nah, ini menunjukkan keahlian Imam Ahmad ya dalam melakukan penilaian kualitas hadis, sahih tidaknya ya, dilihat dari perawi-perawinya dan lain sebagainya. Nah, ini karena itu beliau adalah digelari sebagai salah satu muhaddis ya, ahli hadis terkemuka. Kemudian kitab Zuhdi, ada juga kitab Zuhdi, seperti sedikit disinggung tadi bahwa Imam Ahmad ini ya, beliau itu dikenal sebagai sufi juga. Salah satu bukti kesufian beliau adalah beliau punya kitab namanya Az-Zuhdu. Kitabul Iman, Kitabul Masail. Nah, Al-Masail ini adalah catatan tanya jawab antara Imam Ahmad dan murid-muridnya. Kalau ada masalah ya, seorang murid ini bertanya kepada Imam Ahmad, lalu dijawab oleh Imam Ahmad. Nah, agak unik juga menurut sebagian orientalis, Imam Ahmad itu ya tidak layak disebut sebagai faqih, ahli fikih. Kenapa? Karena pada dasarnya menurut mereka, argumentasinya berdasarkan kitab Al-Masail ini, Imam Ahmad itu tidak pernah melakukan ijtihad. Beliau hanya menjawab berdasarkan riwayat saja ya. Nah, ini menjadi bahan perdebatan juga ya, tentang dimensi kefakihan Imam Ahmad. Selanjutnya argumentasinya adalah menurut sebagian orientalis ini, Imam Ahmad itu tidak punya kitab fikih seperti Imam Malik ataupun Imam Syafi'i ya. Beliau hanya meriwayatkan kitab-kitab selain itu gitu loh, selain fikih. Nah, ini juga menjadi bahan perdebatan juga. Kitab Al-Masail ya sejatinya itu masalah fikih juga. Nanti ada juga kitab Al-Faraid, kitab Mansukh, Asyribah, semuanya ini terkait dengan fikih juga ya. Berikutnya adalah Al-Asyribah, ini membahas tentang etika minum ya, tentang segala hal riwayat terkait dengan minuman. Fadhailus Sahabah, Ta'atur Rasul, Mansukh. Kemudian kitab Burat ala Zanadiqah wal Jahmiyah, ini juga kitab yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal yang berkaitan dengan ilmu kalam ya. Tetapi penisbatan kepada Imam Ahmad ini oleh sebagian peneliti diragukan kebenarannya ya. Kemudian Musnad Ahmad ibnu Hambal yang fotonya kita saksikan di sini, ini adalah Musnad Imam Ahmad bin Hambal, teman-teman. Nah, Imam Ahmad itu punya pemikiran yang khas ya di dalam persoalan teologi. Apa saja ya? Yang pertama, pemikiran teologinya, pemikiran kalamnya adalah tentang sifat Tuhan ya. Jadi pada era itu, pada era Mu'tazilah, era kekhalifahan Abbasiyah itu menjadi bahan perdebatan, isu perdebatan yang sangat sengit ya tentang atribut Tuhan. Jadi perdebatannya adalah Tuhan itu terdiri atau bukan terdiri, ada yang disebut zat Tuhan ya, esensi Tuhan, tetapi ada juga yang disebut sifat-sifat Tuhan. Dalam Al-Quran, hadis itu disebutkan banyak sekali sifat-sifat Tuhan ya. Misalnya dalam basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, di sana disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Kita juga mengenal Asmaul Husna, itu juga disebutkan dalam Quran dan hadis ya. Di mana di sana itu ada sifat-sifat juga. Ini menjadi bahan perdebatan. Apakah sifat Tuhan itu abadi seperti zatnya Tuhan sendiri, atau dia sesuatu yang baru kemudian muncul belakangan dan seterusnya. Nah, ini menjadi bahan perdebatan. Salah satu dampaknya adalah tentang status Al-Quran. Al-Quran, apakah dia adalah sifat Tuhan ya, bagian dari sifat Tuhan yang abadi, atau bagian dari sesuatu yang baru yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, ini menjadi bahan perdebatan. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya memahami sifat Tuhan ini ya berbeda dengan zatnya Tuhan. Dia bukan zat dan juga tidak bisa terlepas dari zatnya Tuhan. Dia punya sifat
punya karakteristik yang sama dengan zat Tuhan itu sendiri, yaitu abadi. Termasuk diantaranya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran yang merupakan sifat Tuhan yang melekat pada zat Tuhan itu abadi. Tetapi ya ini belakangan kemudian pengikutnya Imam Ahmad ya meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini ya adalah abadi juga ya, qadim bahasanya. Tetapi kalau bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ya tidak. Yang qadim itu adalah kalamullah an-nafsi, sifat Tuhan yang melekat pada dirinya. Itu perdebatan yang sangat sengit, yang bahkan karena perdebatan inilah Imam Ahmad itu dipenjara. Berikutnya adalah tentang Al-Quran tadi itu ya, implikasi dari perdebatan tentang sifat Tuhan. Berikutnya adalah tentang syafaat. Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah itu punya doktrin keadilan Tuhan ya. Yang namanya adil itu salah satu implementasinya adalah menghukum orang sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia jahat maka akan dihukum. Kalau dia baik akan mendapatkan pertolongan pahala dari Tuhan gitu ya, balasan yang baik dari Tuhan. Nah, ini tidak bisa dianulir oleh doktrin apapun ya, termasuk doktrin syafaat ya. Syafaat ini artinya pertolongan. Jadi dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya, Ahlul Hadis ya dikenal doktrin syafaat, yaitu pertolongan. Pertolongan ini bisa jadi pertolongan di dunia ataupun pertolongan di akhirat ya. Misalnya digambarkan bahwasanya di akhirat kelak Nabi Muhammad itu akan memberi pertolongan syafaat kepada umatnya ya. Ini bagi kaum Mu'tazilah tidak rasional karena bertentangan dengan doktrin keadilan Tuhan. Kalau ada misalnya orang muslim mukmin yang jahat ya, bermaksiat, dia melanggar hukum-hukum Allah begitu, tapi di akhirat kalau seharusnya dia di akhirat mendapatkan hukuman ya. Tetapi kalau kemudian ada doktrin syafaat, ini akan mengecualikan ya, melanggar doktrin keadilan Tuhan itu sendiri. Nah, ini karena itu kaum Mu'tazilah menentang itu. Nah, demikian pula dengan syafaat di dunia misalnya, atau syafaat di alam kubur. Sehingga orang Mu'tazilah ini juga nggak percaya adanya pengadilan atau hukuman yang diterima oleh mayit ya di alam kuburnya, siksa kubur, nikmat kubur, itu kaum Mu'tazilah tidak percaya karena itu bertentangan dengan doktrin keadilan. Belum diadili, belum ada penghakiman di akhirat ya, tetapi sudah diadili di alam kuburnya. Ini tidak adil menurut kaum Mu'tazilah. Nah, berikutnya adalah pemikiran beliau tentang sufisme. Imam Ahmad ini sangat dekat dengan tradisi sufisme. Ya, beliau punya sahabat-sahabat yang seorang sufi, punya karangan yang tentang bertemakan tasawuf ya. Jadi ini salah satu kekhasan beliau. Berikutnya adalah soal tabaruk. Beliau mengizinkan, membolehkan tabaruk ya, mengambil berkah. Misalnya dengan cara mencium tangan, kemudian dengan mengusap benda yang dianggap memiliki berkah ya, dan seterusnya. Beliau menerima konsep atau mempercayai konsep tabaruk ini. Terakhir adalah tentang ziarah ke makam Nabi. Bagi pengikutnya di kemudian hari, ziarah ke makam Nabi ini dilarang ya. Tetapi sebenarnya Imam Ahmad sendiri itu sangat mendukung ya konsep atau ajaran menziarahi, keutamaan menziarahi makam Nabi. Oke, itu adalah beberapa pemikiran teologi Imam Ahmad. Nah, kita akan coba mengulas sedikit tentang sumber fikih mazhab Hambali. Usulul mazhab al-Hambali yang pertama ini adalah nas ya, teks. Isinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Imam Ahmad ini dikenal ya sebagai ulama fikih yang sangat ketat ya di dalam menggunakan sunnah ini ya, dibanding logika beliau lebih mengedepankan sunnah. Selain nas, di sini juga ada ijma
Maksud ijma di sini adalah khusus ijma sahabat ya. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, ijma yang bisa dijadikan hujjah itu hanya ijma sahabat, tidak ijma-ijma yang terjadi setelahnya ya. Karena itu beliau pernah mengatakan begini, man idda'a al-ijma' faqad kadzaba. Orang yang mengklaim adanya ijma, maksudnya selain ijma sahabat, ya dia telah berdusta. Karena menurut beliau tidak mungkin ya, bisa diketahui adanya ijma setelah era sahabat. Kalau era sahabat mereka kan berkumpul di Madinah misalnya, jadi bisa diketahui pendapat masing-masing. Kalau sama semuanya berarti sepakat, berarti telah terjadi ijma. Kalau tidak ya tidak terjadi ijma. Selain ijma adalah fatwa sahabat. Ini juga lebih beliau kedepankan sebagai rujukan fikihnya dibanding pendapat sendiri begitu ya. Kemudian hadis do'if yang bersifat mursal ya, maupun hadis do'if laisa lahu mayadfa'uhu, yang tidak bisa dikuatkan lah kira-kira. Nah, beliau pernah mengatakan begini, al hadis ad-do'if al ahabbu ilayya minar ra'yi. Hadis do'if itu lebih saya sukai dibanding ra'yu ya, dibanding kias. Ya, sekalipun pada akhirnya beliau juga menggunakan juga kias ya, tapi kias yang dinilai sangat kuat ya, atau kias jali, kias yang sangat kuat, analogi yang sangat kuat. Selain kias, ternyata beliau juga menerima istihsan juga ya. Lalu istishab dan satu dzari'ah, atau menutup pintu yang bisa mengantarkan seseorang kepada kerusakan, keharaman dan seterusnya. Jadi sebelum jatuh dalam keharaman, ya peluang untuk masuk ke sana, perbuatan yang bisa menghantarkan ke sana itu ditutup dulu, diharamkan dulu. Nah, ini adalah sumber-sumber fikih madhab Hambali, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat sedikit tentang fikih madhab Hambali. Jadi seperti disinggung tadi, Imam Ahmad itu tidak menulis kitab fikihnya sendiri ya. Ada itu sebagian serpihannya adalah dalam kitab Al-Masail ya, kitab Al-Masail, dan juga didokumentasikan oleh sebagian murid-muridnya Imam Ahmad, dan ini dikumpulkan ya oleh seorang yang bernama Imam Al-Khallal, murid langsung Imam Ahmad bin Hambal, yang memiliki fokus kepada pendapat-pendapat fikhiyah, pendapat-pendapat fikih Imam Ahmad. Nah, sayangnya karya Imam Al-Khallal ini ya hilang ya, hilang atau rusak ya ketika kota Baghdad itu diserang ya, ketika terjadi perang, kemudian hancur, kitabnya Imam Al-Khallal ini hancur, tetapi berhasil diringkas ya oleh Imam Al-Kharaqi ya, diringkas oleh Imam Al-Kharaqi, kemudian menjadi kitab Mukhtasar Al-Kharaqi. Nah, dari kitab Mukhtasar Al-Kharaqi inilah kemudian muncul kitab-kitab dalam mazhab Hambali yang lainnya. Misalnya Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, Al-Umdah karya Imam Ibnu Qudamah juga, Al-Muqni karya Imam Ibnu Qudamah. Dari kitab Al-Muqni inilah kemudian muncul kitab-kitab yang lainnya, misalnya Al-Mumti' fi Syarhil Muqni, Al-Mubdi' fi Syarhil Muqni, dan lain sebagainya. Juga ada Muntahal Irodat karya Ibnu Najjar, ada juga Al-Iqna karya Imam Al-Hijawi. Nah, dari sana kemudian disyarah ya kitab-kitab tersebut. Nah, ini adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan di dalam mazhab Hambali, fikih mazhab Hambali. Ini adalah contoh ya kitab-kitab dalam mazhab Hambali, teman-teman. Baik, mungkin itu materi kita. Kita akan bertemu dalam sesi yang lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.